Pemirsa, problem subsidi BBM memiliki akar pada masalah pengelolaan migas di tingkat hulu. Banyak pihak menuding undang-undang migas serta juga kebijakan pemerintah menjadi penyebab itu semua. Mengapa? Simak ulasannya berikut ini. Kabar tidak menyenangkan datang dari Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Wisma Mulia Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Pengelola kegiatan hulu minyak dan gas ini memastikan produksi minyak tahun ini tidak akan mencapai target yang dicanangkan di APBN. SKK Migas menyebut secara nasional produksi minyak sampai akhir tahun rata-rata hanya 794.000 barel per hari. Padahal target pemerintah dalam APBN perubahan 2014 adalah 818.000 barel per hari. Bukan kali ini saja target produksi atau lifting minyak yang dipatok APBN tidak dapat terpenuhi. Tahun lalu target produksi minyak juga tidak tercapai. Dari target sebesar 840 barel per hari, realisasinya hanya 826.000 barel per hari. Tahun sebelumnya 2012, dari target produksi 930.000 barel per hari, realisasinya hanya 870.000 barel per hari. Pada 2011, target produksi 945.000 barel per hari, realisasinya hanya 904.000 barel per hari. Sedangkan tahun 2010, dari target produksi 960.000 barel per hari, realisasinya hanya 952.000 barel per hari. Produksi minyak Indonesia memang terus menurun dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Di sisi lain, konsumsi minyak dalam negeri terus membumbung. Ini berbeda dari era kejayaan migas Indonesia dari tahun 1970 hingga tahun 2000. Kala itu produksi minyak bisa mencapai 1,6 juta barel, sedangkan konsumsi minyak ada di kisaran 500.000 barel per hari. Berarti Indonesia saat itu surplus minyak sekitar 1 juta barel per hari yang dananya dipakai untuk biaya pembangunan dan mensubsidi BBM bagi masyarakat. Hal sebaliknya terjadi saat ini. Produksi minyak tidak sampai 800.000 barel per hari, sedangkan konsumsi minyak ada di level 1,5 juta barel per hari. Kita hitung konsumsi per hari saja, Mas, bahwa konsumsi BBM Indonesia ini tergantung ya, kalau pas lebaran itu sampai 1,7 juta barel per day atau bahkan 1,8, karena memang kebutuhannya sangat besar, tapi average itu sekitar 1,5 juta barel per day. Nah, produksi minyak kita itu hanya 760.000 barel per day, dan porsi dari pemerintah itu sekitar 500 sampai 550.000 barel per day. Nah, dari sini hitung-hitungan secara bodon saja itu 1,5 juta barel per day dikurangi 550.000 barel per day. Haknya pemerintah itu sudah mendekati 950.000 barel per day yang harus diimpor. Defisit itu harus ditambal dengan impor minyak yang menguras devisa. Selain itu, APBN juga kedodoran karena harus menanggung subsidi BBM. Kritik utama pada menurunnya produksi minyak dalam negeri tertuju pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas yang banyak dinilai bernuansa liberal. Harus ada upaya untuk revisi undang-undang segera dalam rangka untuk menetapkan sikap, tata kelolanya seperti apa, ya. Lalu siapa organisasi yang atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan lelang, siapa yang bertugas untuk mengawasi proses lelang eksplorasi maupun juga terkait dengan lelang impor misalnya. DPR memang berkomitmen merevisi Undang-Undang Migas tersebut. Dari segi DPR-nya tentu kita akan memperbaiki Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang pada periode DPR periode lalu sudah ditangani sampai di balik ya. Undang-Undang Migas ini mendiscourage, menghambat investasi sektor hulu. Nah, ini yang harus dibetulkan sehingga investasi itu bisa marak kembali, terutama eksplorasi ya, yang terhambat karena sistemnya yang berbelit-belit karena kehadiran lembaga BP Migas atau sekarang bernama SKK Migas. Di samping ada pasal-pasal Undang-Undang Migas yang
memberikan beban pajak kepada pelaku usaha meskipun belum menemukan migas. Kebijakan di sektor migas sendiri juga dinilai buruk. Masalah perizinan dan perpajakan masih menjadi penghambat investasi di sektor migas. Kebijakan pemerintah itu kurang mendukung adanya eksplorasi itu. Kalau di Cina, di Malaysia, dan negara lain melakukan eksplorasi itu diberi insentif. Sedangkan di kita itu kemarin ada pajak bumi bangunan yang sangat memberatkan sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mau melakukan eksplorasi lagi dan otomatis cadangan menurun. Inkonsistensi dalam pelaksanaan blueprint migas juga menjadi persoalan. Blueprint itu berisi strategi, upaya-upaya, serta program-program utama dan pendukung dalam rangka mencapai sasaran pengelolaan energi nasional. Blueprint pengelolaan migas 2005 hingga 2025 dinilai sudah baik, namun pelaksanaannya yang tidak konsisten menjadi penyebab buruknya pengelolaan sektor migas ini. Harusnya pemerintah itu bisa mengikuti blueprint yang ada, yang sudah dibuat oleh Dewan Energi Nasional, itu sebenarnya nggak masalah. Masalahnya sekarang adalah blueprint itu sudah dibuat, sudah 3 kali revisi, tapi tidak dijalankan. Sementara itu keberadaan SKK Migas juga mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013, SKK Migas ditunjuk untuk pelaksanaan pengelolaan kontrak kerjasama atau KKS seluruh kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Kewenangan SKK Migas sangat besar, di antaranya memberikan pertimbangan kepada Menteri SDM untuk persetujuan KKS, menandatangani kontrak, menjual migas bagian dari pemerintah, mengeluarkan peraturan, dan melaksanakan pengawasan terhadap KKS. Kewenangan SKK Migas yang sangat besar itu berpotensi memicu penyimpangan. Potensi penyimpangan itu antara lain terjadi dalam penetapan cost recovery atau biaya yang dibebankan dalam APBN untuk membayar biaya eksplorasi kepada investor. Indikasi penyimpangan itu misalnya bisa dilihat alokasi cost recovery dalam APBN yang cenderung meningkat, tetapi produksi minyak justru cenderung menurun. Selain itu, kewenangan SKK Migas menjual minyak bagian pemerintah juga berpotensi merugikan negara karena lembaga ini tidak memiliki keahlian teknis. Kembalikan sesuai pasal 33 bahwa pengelolaan migas ini tidak bisa ditangani oleh lembaga pemerintah. Kalau ditangani oleh lembaga pemerintah, baik bernama BP Migas, atau setelah bubar diganti nama SKK Migas, atau mungkin ada ide lain bernama badan apapun, yang bukan perusahaan minyak negara yang dibentuk dengan undang-undang, tetap saja peluang masuknya mafia migas itu tetap terbuka. Karena apa? Karena lembaga pemerintah ini tidak bisa berbisnis, sehingga migas bagian negara yang berasal dari kontraktor itu harus dijual lewat pihak ketiga. Satu, kedua, kontrol terhadap cost recovery tidak akan pernah efektif. Karena lembaga pemerintah itu tidak pernah tahu, tidak pernah melaksanakan berapa biaya pengeboran, ya. Jadi di situ rawan markup cost recovery sehingga negara amat sangat dirugikan. Pemerintahan Jokowi JK jelas menghadapi tantangan serius untuk mengembalikan produksi minyak pada level yang semestinya. Jika tidak, kedaulatan energi itu hanya akan terhenti di level janji. Selain itu, problem ekonomi dan politik yang muncul pada setiap kenaikan harga BBM juga terus akan menjadi masalah. Ya, pemirsa, ulasan mengenai BBM bersubsidi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Metro Highlights. Atas nama kerabat kerja petugas saya, Afiani Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Have a nice weekend. Sampai jumpa.